warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan pasal 21 pada mata kuliah Ekonomi Perpajakan IS 5B dengan dosen pengampu Bu Ayu Febri Puspitasari. Sebelum materi kami sampaikan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama adalah Muhammad Iqbalul Mutakin, yang kedua adalah Fatikatul Lestari, dan yang ketiga adalah Ahmadini Farozi, yang keempat Yola Indri Vitaloka, yang kelima Alivia Putri Anisya, dan yang keenam adalah Agustina Dwi Prihatin. Pada materi kami terdapat 4 subbab. Yang pertama adalah pemotongan PPh pasal 21, yang kedua adalah wajib pajak PPh pasal 21, yang ketiga tarif pajak dan penerapan, dan yang keempat adalah kasus dan penerapan PPh pasal 21. Materi pertama mengenai pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan selanjutnya adalah pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama adalah pemberian kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan, atau cabang perwakilan atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembiayaan gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Dan yang kedua adalah bendahara atau pemegang kas pemerintah. Dan yang selanjutnya adalah dana pensiun. Dan yang keempat adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar. Dan yang kelima adalah penyelenggaraan kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional, internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Di sini terdapat keterangan bahwa yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak adalah yang pertama kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, atau pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Materi yang kedua yaitu tentang wajib pajak PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah pribadi yang merupakan yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisannya. Yang ketiga bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan penghasilan jasa. Yang keempat anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima mantan pegawai. Yang keenam peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Dan yang selanjutnya yaitu yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Orang-orang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Materi selanjutnya yaitu tentang objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur, yakni uang pensiun atau penghasilan sejenisnya, penghasilan berupa uang pesangon, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja, maupun tidak teratur, yakni penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama, dan lain-lain. Selanjutnya mengenai tarif pajak dan penerapannya.
Yang pertama adalah tarif pajak beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang PPH sebagai berikut. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan kena pajak dari 1 pegawai tetap, 2 penerima pensiun berkala, 3 pegawai tidak tetap, 4 bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkeseimbangan. Bagi pegawai tetap sendiri, besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan neto yang dihitung dari seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan juga iuran-iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua, dan juga bisa berupa jaminan-jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas dapat digambarkan dalam rumus PPH pasal 21 sama dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal Undang-Undang PPH, yang kemudian penghasilan kena pajak tersebut dihitung dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, sehingga diperoleh rumus penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun dan iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri, dikurangi dengan PTKP, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Bagi penerima pensiun berkala, besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP, di mana besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan dalam rumus PPH pasal 21 sama dengan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Penghasilan kena pajaknya dihitung dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH, sehingga diperoleh rumus penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender ini melebihi 3 juta, maka besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Sehingga secara ringkas rumusnya adalah PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Tarif pajak yang kedua adalah tarif pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tersebut tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 3 juta rupiah atau jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 3 juta rupiah. Yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah dari penghasilan kena pajak sebesar 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan yang diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dengan syarat yang bersangkutan telah mempunyai NPWP. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong pasal PPH pasal 21. PPH pasal 21 sama dengan 50% dikalikan kumulatif penghasilan bruto dikurangi PTKP dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Apabila jumlah tersebut tidak memenuhi, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto, yaitu berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PPH pasal 21 sama dengan kumulatif penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Selanjutnya PPH pasal 21 sama dengan kumulatif penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Jumlah penghasilan bruto berupa penghasilan dana pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PPH pasal 21 sama dengan kumulatif penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. 4. Tarif berdasarkan pasal Undang-Undang PPH diterapkan atas jumlah penghasilan bruto, yaitu untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan. Untuk setiap pembayaran yang
bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tarif PPh pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1, golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri, golongan pangkat tamtama dan bintara dan pensiun. Sebesar 5% dari hasil penghasilan bruto bagi PNS golongan ketiga, anggota TNI dan anggota Polri golongan tingkat perwira pertama dan pensiunnya. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah. Materi selanjutnya yaitu tentang studi kasus atau contoh soal. Nah, kita langsung saja. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya pada gaji. Yang ditanyakan di sini adalah perhitungan PPh pasal 21 pada bulan Januari. Yang diketahui tadi gaji Reto adalah Rp5.750.000. Nah, sekarang kita akan menghitung dulu biaya jabatan dan juga iuran pensiun. Di mana biaya jabatan di sini yaitu gaji dikali dengan 5%. Jadi Rp5.750.000 kita kalikan 5%, nanti ketemu hasilnya 287.500. Kemudian kita jumlahkan dengan iuran pensiun yaitu Rp200.000. Nah, setelah kita jumlahkan akan ketemu hasilnya yaitu Rp487.500. Setelah ketemu hasilnya tadi, kita kurangkan gaji dengan hasil dari penjumlahan biaya jabatan dan iuran pensiun. Jadi Rp5.750.000 kita kurangkan dengan Rp487.500. Nah, nanti ketemu hasilnya yaitu Rp5.262.500. Nah, itu disebut dengan neto penghasilan sebulan. Kemudian kita cari penghasilan neto setahun dengan cara 12 dikali dengan Rp5.262.500. Nah, 12 itu dari setahun kan terdapat 12 bulan. Sedangkan Rp5.262.500 itu dari penghasilan neto sebulan yang kita hitung sebelumnya tadi. Nah, jadi perkalian antara 12 dikali Rp5.262.500 tadi hasilnya adalah Rp63.150.000. Nah, selanjutnya kita cari penghasilan tidak kena pajak selama setahun atau PTKP setahun. Di mana nominal untuk wajib pajak adalah 54 juta dan tambahan karena menikah yaitu 4.500.000. Nah, itu kita jumlahkan akan ketemu hasilnya 58.500.000. Setelah itu, dari penghasilan neto setahun yang nominalnya 63.150.000 tadi kita kurangkan dengan PTKP setahun yaitu Rp58.500.000. Nanti akan ketemu hasilnya yaitu Rp4.650.000. Nah, itu disebut dengan penghasilan kena pajak selama setahun. Nah, selanjutnya kita mencari PPh pasal 21 yang terutang, yaitu 5% kita kalikan dengan tadi penghasilan kena pajak setahun yang kita hitung sebelumnya, yaitu 5% dikali dengan 4.650.000. Nah, hasilnya nanti adalah Rp232.500.000. Selanjutnya kita cari PPh pasal 21 bulan Januari. Nah, yaitu dengan 12 kita kalikan dari PPh pasal 21 yang terutang tadi.
Jadi 12 kita kalikan 232.500. Nanti ketemu hasilnya 19.375.000 rupiah. Nah, itu tadi hasilnya. Jadi PPh pasal 21 yang harus dibayar pada bulan Januari adalah 19.375 rupiah. Contoh kasus kedua, Dr. Aulia Rais menikah dan mempunyai 3 anak kandung, merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Tentrem dengan gaji tetap sebesar 20 juta rupiah. Jam praktik Dr. Aulia Rais mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Aulia Rais menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Tentrem berupa gaji sebesar 20 juta rupiah dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 25 juta rupiah. Dr. Aulia Rais membayar iuran pensiun sebesar 200.000 rupiah setiap bulannya. Berikut ini merupakan penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Dr. Aulia Rais dari Rumah Sakit Sehat Tentrem pada bulan Agustus 2016. Gaji sebesar 20 juta rupiah, penghasilan bruto 20 juta rupiah dikurangi biaya jabatan 5% dikali 20 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah ditambah maksimum diperkenankan sama dengan 500.000 rupiah ditambah iuran pensiun 200.000 rupiah sama dengan 700.000 rupiah. Penghasilan neto sebulan 20 juta rupiah dikurangi 700.000 rupiah sama dengan 19.300.000 rupiah. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 19.300.000 rupiah sama dengan 231.600.000 rupiah. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri sama dengan 54 juta rupiah. Tambahan karena menikah sama dengan 4.500.000 rupiah. Tambahan 3 orang tanggungan sama dengan 13.500.000 rupiah. Penghasilan kena pajak setahun 231.600.000 rupiah dikurangi 70 juta rupiah sama dengan 159.600.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 109.600.000 rupiah sama dengan 16.440.000 rupiah sama dengan 18.940.000 rupiah. PPh pasal 21 bulan Januari sama dengan 18.940.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 1.578.333 rupiah. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Apabila terdapat kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.